Sejumlah warga di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur melaporkan kasus dugaan penipuan berkedok arisan ke pihak kepolisian. Sebanyak 4 orang warga asal Desa Bukur, Kabupaten Nganjuk pada Jumat 8 November mendatangi SPKT Polres Nganjuk. Didampingi kuasa hukumnya, keempat warga tersebut melaporkan seorang perempuan bernama Aprilia Intan, warga Desa Sumbersono, atas dugaan penipuan arisan bodong. Kasus ini bermula saat para pelapor diiming-imingi keuntungan besar dari arisan yang digagas oleh Intan. Terlapor diketahui menawarkan arisan tersebut kepada warga dengan janji bisa mendapatkan keuntungan berlipat dalam waktu singkat. Tentu janji tersebut menarik perhatian banyak orang, namun setelah dilakukan pembayaran, uang mereka justru tidak kembali dan pengelola arisan sulit dihubungi. Salah seorang korban, Erlin, mengatakan dirinya mengalami kerugian sebesar 79 juta rupiah akibat kejadian ini. Awalnya arisan berjalan lancar, tetapi begitu banyak anggota ikut dan setoran semakin besar, tiba-tiba uang para korban hilang dan pengelola kabur. Siapa Mbak? Erlin. Mbak, berapa uang Mbak yang sudah disetorkan atau membeli itu Mbak? Uang pokok saya 79 juta Pak. Banyak juga. Itu uang apa Mbak awalnya Mbak? Untuk apa itu? Itu uang pembelian arisan yang nominalnya itu berbeda. Ada yang 5 juta dapat 8 juta, ada yang 9 juta dapatnya 12 juta. Seperti itu Pak, listnya itu banyak. Cuman pas waktu tanggal jatuh tempo, Intan itu nggak mencairkan uang saya. Berarti uangnya Mbak ini sama sekali tidak cair? Tidak cair. Cuman kemarin sempat dicicil dengan jumlah yang sedikit dan sampai sekarang belum ada pembayaran lagi. Alasannya nggak cair Mbak? Kenapa itu? Alasannya nggak cair, katanya uang dia itu ditipu sama temennya. Yang anehnya dia ketipu 500 juta katanya, dan dia nggak ada laporan ke pihak Polsek maupun Polres Pak. Gitu. Mbak, ada berapa jumlah teman-teman Mbak ini Mbak? Ini yang sama saya 3 orang, 4 orang sama saya Pak. Mbak, kenapa Mbak percaya dengan si pelaku ini Mbak? Awalnya kenapa? Ya awalnya kan saya kan kenal dia jualan pisang goreng itu kan Pak. Saya kan beli, dia order ke kantor saya. Habis itu saya ditawarin arisan, Mbak ini mau nggak beli arisan semisal 3,5 juta, nanti 2 bulan dapatnya 5 juta. Diiming-iming bunga yang besar gitu loh Pak. Namanya orang siapa yang nggak tergiur. Itu teman atau sebelumnya belum kenal? Itu ya? sebelumnya nggak kenal. Dari pembelian pisang goreng itu saya jadi kenal. Kebetulan suami si pelaku itu temennya pacar saya. Gitu. Mbak, setelah itu dibayarkan langsung tunai 70 juta atau bagaimana itu? Oh enggak Pak. Di saat uang saya awal mula 96 juta. Pokok 96 juta itu dicicil 8 juta. Kedua 9 juta dalam bentuk penjualan meja yang ketika saya lapor di Polsek itu kan dikurs jadi 45 juta. Di situ sudah cair 20 juta. Dan tanggal 10 Oktober itu waktunya dia nyicil 6 juta. Tapi dia nggak bisa nyicil dan nggak ada solusi, nggak ada permintaan maaf ke saya. Sampai sekarang Mbak ya? Iya, sampai sekarang. Mbak, siapa namanya itu Mbak? Nama Si pelakunya itu? Oh, si pelakunya namanya Aprilia Intan Panawa Pak. Anak mana itu Mbak? Anak Sumbersono Lengkong. Dia beraksi sendirian atau sama teman-temannya dia? Dia beraksi sendiri, cuma dibantu sama suaminya. Gitu. Mbak, terus ke polisi ini mintanya bagaimana Mbak? Ya kalau bisa, sebisa mungkin ya uang saya itu dikembalikan Pak. Karena cari uang kan ya susah. Kalau nggak dikembalikan apa tuntut secara hukum Mbak? Iya, lebih dituntut secara hukum Pak, karena kita negara hukum. Siap. Kuasa hukum korban, Tribrata Guntur Suseno, mengatakan saat ini korban yang melapor mengalami kerugian dengan nilai yang bervariasi. Datang ke Polres Nganjuk terkait dengan adanya dugaan penipuan yang dilakukan seseorang yang berinisial AIP. Ini terkait dengan arisan yang bibit korbannya ini bukan yang sekian orang, masih ada lagi banyak korban. Nah, mudah-mudahan ini nanti menjadi atensi dari Pak Kapolres, segera dilakukan tindakan, ya paling tidak harus dipanggil, diklarifikasi terkait dengan sekian para korban ini. Ya, biasanya kami juga bertindak secara
langsung gitu ya, sesuai dengan bukti-bukti yang ada terkait dengan kwitansi yang ada dan juga pernyataan yang ada. Intinya di situ. Pernyataan dari siapa Pak? Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa menyatakan arisan itu sebenarnya nggak ada, tip-tip sesuai dengan pernyataan yang dituangkan dalam kesepakatan ini juga dari teman-teman yang sudah berusaha mencari keadilan di sana, tapi tidak ada tindak lanjut sampai sekarang. Jadi dianggap jalan di tempat. Ada berapa korban Pak? Jumlah totalnya Pak? Untuk sementara ini yang saya dampingi kurang lebih hanya 4 orang. Nah mungkin di belakang ini masih ada banyak korban yang kemungkinan mau melakukan pengaduan, tidak apa-apa, silakan, karena menjadi hak mereka yang uang sudah diserahkan kepada si pelaku ini, pengennya jelas kembali. Ada berapa jumlah Pak perkiraan Pak? Kurang lebih untuk korbannya 20 lebih. 20 lebih. Pak, modusnya bagaimana Pak? Modusnya yang jelas memperkaya diri. Caranya? Dengan caranya menjual arisan. Jadi dari para korban ini membeli arisan yang dengan bayar dengan tunai sekian, dan nanti jangka berikutnya mau istilahnya keluar atau modal, tapi nggak modal sampai sekarang. Ya ini yang jadi permasalahan, sehingga tujuan mereka memperkaya diri untuk menunggu seseorang, bukan orang lain gitu. Ada berapa yang sudah disetorkan untuk membeli arisan itu Pak? Untuk sementara ini yang saya dampingi 4 orang ini kurang lebih 200 lebih. 200 juta lebih sampai 3 juta. Maksudnya membeli itu bagaimana Pak? Membeli karena waktu itu ada perkenalan lewatnya, saya kurang paham, yang jelas dia menawarkan ada arisan, ya jumlahnya sekian, sampai mau beli 52 juta, nanti jadi sekian, nanti modelnya tangga sekian. Nah, setelah ditunggu sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Sudah berapa tahun ini Pak? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Akibat dugaan penipuan yang dilaporkan terlapor, 4 orang korban hingga saat ini mengalami kerugian 200 juta rupiah. Pihak kuasa hukum korban mengungkapkan kemungkinan masih banyak korban lain selain 4 kliennya yang telah melaporkan ke Polres Nganjuk.